Baik, kita mulai saja. Seperti biasa, kita awali dulu dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Baik, selesai. Terima kasih atas kehadirannya di malam hari ini. Sebentar ya. Mohon maaf, saya bisanya malam ini. Jadi tadi siang itu rapatnya nanggung banget ya. Kita kuliah jam 10.20, rapatnya jam 11 ya. Saya bingung ya. Terus koordinasi dengan Mas Mbak semuanya untuk bisa diundur perkuliahannya. Monggo silahkan di on cam dulu yang lain. Untuk materinya bisa diakses di Kulino, cuman itu karena kita praktikum ya, saya lebih mengandalkan record dari hasil pertemuan. Jadi di PPT itu sekedar apa adanya karena praktikum ya. Akan ribet kalau itu apa namanya, tutorial atau langkah-langkah yang akan saya presentasikan itu ditulis secara manual ya. Sebenarnya sudah ada sih di Word, mungkin nanti bisa saya share. Cuma rata-rata kalau praktikum dia di dokumentasinya ya seperti ini, atau kalau tidak kita bikin tutorialnya. Baik, saya presentasikan dulu. Untuk tugas yang kemarin dari 67 mahasiswa saya cek 58 ya Pak ya, kalau nggak salah. 58 baru submit. Yang lain kemana itu? Baik, yang lain silakan bisa di on kamera dulu. Sudah kelihatan presentasi saya? Sudah, Pak. Misalnya apa ini? Merge di Meshworld. Cakep, terima kasih. Ya, kita nanti akan praktikum tentang mail merge ya di MS Word. Pembahasannya masih pembahasan MS Word. Jadi saya ambil poin di mail merge pada malam hari ini. Nah, kemarin kita sudah bikin suatu daftar isi otomatis ya. Kita bahas soal mail merge. Untuk capaian pembelajarannya itu diharapkan Mas Mbak semuanya ya dapat menggunakan teknik mail merge ini ya di MS Word. Nanti kita kombinasikan dengan data Excel. Ini siapa lagi? Oh, teman kalian. Kemudian kemampuan akhir yang diharapkan ya Mas Mbak semuanya diharapkan mampu untuk mengaplikasikan ya teknik mail merge ini di berbagai media. Sebelum menginjak ke materi, adakah yang sudah pernah mengimplementasikan teknik mail merge ini? Sudah pernah? Ada? Bisa angkat tangannya? Tidak usah malu-malu ya. Silakan. Ada tidak? Tidak ada. Sama sekali ya. Baik, terima kasih. Ini kok masih pada hilang semua ini? Mana ini? Wah, ini Mbak Dia baru nongol ini. Yang lain mana ini? Mas Rizky ya. Muhammad siapa ini? Putri, mana Iqmal, Mas Yulianto, Alta ya, pada mana ini? Wah, ini Mas Rekoba, ini pemain bola kita ya. Disiapkan kopinya nggak apa-apa sambil kopi kalau ngantuk ya. Silakan ya. Baik, saya lanjutkan. Kemudian berikutnya mengenai mail merge ya. Jadi mail merge sendiri itu merupakan tools ya, tools dari MS Word atau fitur dari MS Word ya.
yang berguna untuk menghasilkan beberapa surat ya, label, kemudian amplop, kemudian tag name atau tag nama ya, dan lainnya menggunakan informasi yang disimpan dalam daftar database atau spreadsheet. Ya. Spreadsheet itu yang ada di Excel. Nah itu seputar mail merge. Nah untuk praktikumnya nanti saya contohkan sederhana, mungkin nanti bisa diimplementasikan lebih dalam dari Mas Mbak semuanya. Baik, karena ini nanti yang saya sampaikan adalah kombinasi dengan Excel. Jadi di mail merge itu nanti akan mengambil data dari Excel ya. Pertama mungkin coba kita bikin dulu datanya di Excel. Mungkin kita bikin suatu surat undangan misalkan ya. Bikin surat undangan, intinya nanti di surat undangan itu akan didistribusikan secara cepat melalui mail merge sampai ke lebih dari 2 ya, lebih dari 2 undangan. Misalnya satu frame undangan itu nanti dikirimkan langsung ke 10 atau 50 orang sekaligus dengan skema undangan yang sama. Jadi tidak perlu kita secara manual ya menuliskan nama, alamat dan lain sebagainya. Nanti menggunakan mail merge ini dia akan secara serentak bisa satu undangan, tapi tujuannya bisa sampai 10 atau 50 bahkan 100 orang ya. Asalkan database-nya itu sudah disiapkan. Jadi kalau misalkan nanti mau dikirim ke 10 orang sekaligus, ya berarti kita bikin dulu database-nya 10 orang itu. Nah, di database itu kita tentukan sendiri bisa ya. Jadi namanya siapa misalkan, alamatnya misalkan, kemudian nomor teleponnya ya, atau mungkin emailnya juga bisa nanti kita terapkan di dalam undangan tersebut. Nah, sebagai contoh kita awali dulu, buka saja. Sebentar, ini saya close dulu biar agak ringan ya. Buka saja Excel-nya, bisa bareng-bareng kita buka Excel dulu ya. Kita bikin database siapa untuk nama-nama yang akan kita undang nanti. Dan yang saya buat ini undangannya tidak jelas, hanya sebagai sampel aja. Ya. Misalkan kita terakan apa ya, nama, kemudian alamat aja ya kali ya, alamat ini ya. Ini nama saya, misalkan Andi, alamatnya di Jatisari. Kemudian ada lagi Danang ya. Duh, ini siapa ini kentung ini? Yang ini kentung siapa ini? Tuh kan, siapa ini? Zainal Mustafa. Keluar lagi dia. Danang, kemudian alamatnya misal contoh ya, Mijen. Sampai ada lagi Dihayu. Mbak Dia rumahnya di mana Mbak Dia? Di Beringin, Pak. Beringin ya, dekat rumah saya tuh berarti. Iya, Pak. Ya kesini aja sambil bawa pancing nanti mancing di sini ya. Beringin ngalian berarti ya, ngalian. Ya. Terus siapa lagi coba contoh Alta Juanita. Alta Juanita rumahnya di mana? Halo? Halo, Alta Juanita. Oke, kemana ya? Nah, gini kalau kuliah daring, waktu di kontak-kontak kok tidak ada respon itu seolah-olah saya mengajar makhluk goib ya. Ngomong-ngomong sendiri ya, nggak ada respon. Hikmal Pratama mungkin. Mas Iya, Hikmal Pak. dari mana? Dari Pekalongan, Pak. Pekalongan, baik. Hikmal Pratama. Pekalongannya mana, Mas?
Kecamatan Wonopringgo, Pak. Kabupaten Pekalongan. Oh, iya. Saya itu di Baros. Oh, Lihatnya di Baros. Dulu lulusan Udinus juga. Kemudian siapa lagi ini? Marcelino. Mas Marcelino dari mana? Semarang, Pak. Oh, Semarang. Semarang. Mana Mas Semarangnya? Sambangan, Pak. Oh, Sampangan. Sudah hujan belum sana? Oh iya nih hujan terus, Pak. Wah, makanya sini sumuk banget ya, apa gerah banget sini. Hujan. Iya. Belum hujan tapi masih gledek-gledek. Oke, kita sampelnya coba 7 ya. Coba kita buat 7 sampel database Excel ya, berupa nama dan alamat. Kemudian kita save dulu ya. Kita save as, kemudian taruhlah di gimana ya? Di dokumen lah, boleh. Filenya contoh Melmerge coba. Ini Melmerge gitu aja. Melmerge. Save. Sampai di sini dulu bisa diikuti. Nah, untuk database-nya karena menggunakan Excel, ini kan saya sheet-nya cuma satu. Bisa saja Mas Mbak itu mengambil sheet-nya dari data yang sudah ada misalkan. Namun perlu diperhatikan karena di Excel itu sheet-nya kan banyak ya, spreadsheet-nya. Jadi data yang diambil itu nanti yang mana, misalkan ada sheet-nya lebih dari satu, usahakan data yang akan diambil itu sheet-nya diperjelas namanya. Bisa kita rubah dengan double klik di sini ya, undangan misalkan. Jadi agar tidak salah aja sebenarnya, nanti sheet-nya itu yang mau diambil di mana. Karena nanti begitu kita masuk ke Melmerge di Word-nya, apabila kita mengambil database-nya dari Excel, dan ternyata di sheet-nya sini ada banyak, kita nanti bisa bingung, tidak bisa menentukan mana ini yang mau kita ambil. Maka harus dipisah-pisah namanya. Jadi kalau 3 ya nanti disesuaikan masing-masing. Jadi misalnya seperti ini nih, nah ini kan ada sheet tambahan, sheet tambahan, sheet tambahan. Nah kalau kita ngambilnya dari undangan kan jelas nanti di Melmerge-nya. Kemudian kita save ulang aja, ini sebagai contoh ya. Kalau sudah, kita tinggalkan dulu Excel-nya, kita close saja ya. Kemudian kita beralih ke Word sekarang. Kita buka Word dulu ya. Oke. Nah di Word pilih saja blank dokumen ini ya. Nah misalkan ini hanya sampel saja ya. Andai kata kita bikin undangan ya. Judulnya belum jelas ini ya. Mungkin kita terakan di undangan tersebut, biasanya kan ada yang namanya kepada ya, kepada PH biasanya ya. PH misalkan gini, sampel aja ini. Kemudian nanti kan di bawahnya dia ada namanya. Biasanya kalau ada kepada yang terhormat, terus di bawahnya itu ada di itu alamatnya ya, di mana gitu. Kemudian di bawahnya ada keterangan. Nah, nanti posisi Melmerge-nya itu akan mengkondisikan di bawah ini ya kepada ITH, kemudian D-nya di bawahnya, atau bisa jadi kalau biasanya D itu terus kemudian di bawahnya alamatnya. Nah, setelah itu langkah selanjutnya untuk mengimplementasikan fitur dari MS Word yaitu Melmerge ya. Kita masuk ke mailings ya. Sampai di sini dulu ada yang ketinggalan tidak? Ada? Bisa angkat tangan? Ketinggalannya sampai di mana? Halo? Tidak ada? Bisa saya lanjut? Bisa, Pak. Bisa, oke, baik.
Kemudian masuk ke mailings ya, ke mailings ini. Kelihatan ini? Kemudian saya sudah presentasi, oh sudah. Setelah ke mailings ya, kemudian masuklah ke start mail merge ini ya. Di sini kita klik ya. Kemudian kita pilih step by step mail merge wizard. Ya, yang ini ya. Oh, yang diperbesar ini itu ya. Nah, coba di sini kita klik step by step ini ya. Mail merge wizard, kita klik ya. Kemudian setelah kita klik di tab bar sebelah kanan ini akan muncul satu mention ya, mail merge. Kemudian di sini ada keterangan select document type ya. Pilih tipe dokumennya. Kemudian bawahnya ada what type of document are you working on. Kita pilih saja letter ya. Kita pilih letter di sini. Sudah. Kalau sudah, kita pilih next starting document ya. Kemudian akan muncul satu mention lagi seperti ini ya. Select starting document. Kemudian di bawahnya ada how do you want to set up your letter. Ya. Apa yang ingin kamu lakukan untuk setting up suratmu ya. Pilih saja use the current document ya. Pilih use the current document, maksudnya adalah kita pilih dokumen yang sudah ada ini ya, yang sekarang ini. Kemudian di bawahnya yang step 2 of 6 ya. Kita pilih next select recipient ya. Recipient ya. Ini istilahnya pilih penerima ya. Kita klik dulu sekali ya. Nanti akan muncul satu tab lagi, mention lagi. Kemudian ada keterangan di sini adalah select recipient ya. Bacanya apa ya ini? Saya lidahnya agak katrok ini ya. Kalau Jawanya recipient ya. Recipient ya kalau. Jadi penerimanya kita pilih saja use an exiting list ya. Kemudian di bawahnya itu kan ada tab lagi tuh use an exiting list. Kemudian ada use name and address from a file or database ya. Ini maksudnya pilih nama atau alamat ya dari file atau dari database. Nah, baru yang di sebelah sini ini. Halo, yang lain. Saya masih aktif ya ini ya. Bisa dilanjut? Halo. Siapa? Oke. Bisa, Pak. Siap. Lanjut, Pak. Siap. Tak pikir lost koneksi. Oke. Lalu kita browse saja ya. Nanti begitu kita browse di sini nanti muncul satu keterangan select recipient list file. Kita browse saja, kita pilih. Ya, ini. Kemudian kita pilih file atau database dari Excel yang sudah kita buat tadi di folder dokumen ya. Apa ya? Oh ini dia, DB mail merge ini. Jadi kita pilih, kita open ya, atau mungkin double klik kiri, langsung kita pilih. Nah, ini dia akan masuk. Nah, ini dia yang saya maksud tadi ya. Kenapa kita harus mengidentifikasi database Excel kita? Karena di dalam Excel itu spreadsheet-nya bisa banyak. Nah, nanti yang mau kita buat mail merge-nya itu sheet yang mana kan gitu ya. Maka tadi saya sudah bikin satu sheet dengan nama undangan. Nah, sebenarnya di Excel ini ya, ibarat di Word ya, di MS Word, kita belum membahas soal Excel ya. Dari kemarin baru Word ya. Sheet ini itu ibarat di Word itu adalah page-nya, halamannya. Jadi setiap halaman yang ada di Word, ya halaman 1, 2, 3, sampai seterusnya itu, kalau di Excel itu adalah sheet ini. Ya. Kalau sudah, kita pilih aja undangan ya sesuai dengan yang
Mas Mbak inginkan tadi bikinnya apa ya, pilihlah yang dibuat tadi. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih oke ya. Nah, nanti akan muncul database yang sudah saya buat tadi, atau mungkin Mas Mbak semua sudah buat. Ada Andi, Danang, Diayu, Alta ya, yang di absen nggak datang tadi ya, suaranya nggak muncul. Dan Hikmal, Marcelino ya. Nah, database ini bisa saja kita sorting ya, karena ini kan terlihat tidak berurutan ya, karena huruf A-nya ada di tengah-tengah ini ya, yang Alta Juanita tadi, yang absen tidak jelas ya, makhluk goib ini ya. Mungkin kita sort saja, pilih saja di sini yang refine receiver list ya. Nah, klik di sort, kemudian muncullah satu tab namanya filter and sort ya. Kemudian kita pilih tab yang sort record. Di sini ada kolom sort by ya. Kita pilih sortingnya by nama saja coba. Kita pilih by nama seperti ini. Nanti akan muncul tab lagi yang tadinya blank sekarang kebuka sebelah kanan ini. Ascending sama descending. Jadi maksudnya adalah saat kita melakukan sorting tabel yang nama ya ini ya, dia akan disorting berdasarkan urutan abjad dari A sampai Z, itu ascending, atau abjad dari Z ke A kebalikannya, itu adalah descending ya. Kita pilih ascending aja, kemudian kita oke ya. Maka yang Alta saya absen tadi tidak jawab, posisinya sekarang sudah ada di atas. Ya, ini dia. Apakah sudah terdengar Alta Juanita? Halo. Baik, kita lanjutkan. Masih goib ya. Kalau sudah, langkah selanjutnya, karena sudah terurut ya sortingnya ini, coba kita oke dulu ya. Oke. Nah, kemudian di bawahnya ada use an exiting list ya. Currently your recipient are selected from ya. Di sini bisa kita edit sih sebenarnya. Jadi setelah kita oke, apabila kita ada perubahan ya, bisa kita pilih edit recipient list ya. Jadi misalkan nanti yang tidak kita undang itu adalah Alta Juanita misalkan seperti ini. Ya, atau sama Mas Iqbal. Nah, nanti bisa diedit ini tadi ya. Ternyata setelah di oke ada perubahan lagi ya. Wah, ini diundang aja, kasihan ya Alta Juanita sama Iqbal ya. Oke, kita oke lagi ya. Itu adalah untuk edit recipient list-nya. Kalau sudah mantap ya untuk list namanya, maka lanjut pilih ke step 3 ya of 6. Jadi ada 6 langkah, kita baru menjalankan 3. Kemudian pilihlah next, write your letter ya. Write your letter, kemudian klik saja. Nah, akan muncul lagi satu mention write to your letter ya. If you have not already done so, write your letter now ya. Kemudian bla 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 bla, pilihlah more item ini ya. Sini ya. Nah, sebelum kita klik insert ya, kita cancel dulu. Jadi misalkan ini itemnya nanti adalah kepada yang terhormat dulu. Misalkan di sini adalah nama ya. Nah, setelah diklik di sini, langkahnya adalah kita klik dulu di bagian yang nanti akan muncul namanya ini. Kemudian kita pilih more item. Ya. Kemudian kita pilih nama ya. Sampai di sini dulu. Ada yang ketinggalan tidak?
Tidak ada? Ini sudah pada loyo atau gimana? Dari tadi saya panggil kok yang respon Mbak Diayu sama siapa tadi? Yang lain pada kemana ini? Oke, saya lanjutkan. Pilih nama, kemudian pilih insert ya. Ini ya. Maka nanti akan muncul satu tab ya, tab dari mail merge berupa nama ini. Ya, sudah sampai di sini? Sudah, Pak. Halo, Sudah, yang Pak. lain? Sudah? Baik, wah ini cakep ada Mas Ardan ya. Ya, cuman tidak sesuai kontrak ini pakai kasop dong. Baik, kalau sudah di close dulu ya. Nah, akan muncul tab seperti ini ya. Kemudian setelah itu kita cantumkan mail merge-nya di posisi alamatnya ya. Jadi kursornya kita arahkan di bawah di ini ya. Kemudian kita klik lagi more item ya. Kita pilih alamat ya. Setelah pilih alamat, kita klik insert ya di sini. Oke, nanti akan muncul satu tab dari mail merge berupa alamat. Ini sesuai dari database Excel-nya tadi ya, yang ini ya. Mana dia? Nah, ini dia. Oke. So, yang ini. Oh, masih cancel aja. Masih dibaca sama itu ya. Kalau sudah, langkah selanjutnya di step 4 of 6 ya. Langkah yang keempat. Kita klik atau mungkin di review dulu bisa. Jadi setelah dicantumkan nama sama alamat, kita klik preview result ya. Klik saja sekali. Nah, ini dia langsung muncul nama-nama dan alamat yang sudah dicantumkan sesuai database. Kemudian di sebelah kanan preview result ya, itu ada point 5 ya. Kemudian kalau kita geser di sebelah kanan, poin 6 itu adalah munculnya Mas Marcelino ya, yang dari Sampangan tadi. Kemudian poin berikutnya habis ya. Kalau kita geser ke kiri, itu ada Mas Iqmal, Mbak Diayu, saya lagi ya. Kemudian Alta Juanita. Ini secara otomatis akan muncul dia di halaman undangan ini. Ya, kalau kita preview sudah berhasil ya. Nah, ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah next preview your letter ya. Kita klik saja. Nah, ini receiver 1 ya, 2 ya, 3, kemudian 4, 5 ya, dan yang terakhir 6 ini Marcelino. Nah, ini sudah berhasil berarti. Kita bikin satu undangan, satu format undangan ditujukan kepada 7 orang tadi ya. Kemudian kalau sudah step 6 ya step 5 of 6 ya. Kita pilih next complete the merge ya. Ini. Nah, akan muncul complete the merge dan keterangannya mail merge is ready to produce your letter, bla 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 sampai selesai. Coba kita pilih print ya. Nah, print all ya. Kita pilih print all, kemudian kita oke, atau bisa saja current record ya. Jadi kalau current record berarti di posisi Alta Juanita ini, atau misalkan surat undangannya itu banyak, katakanlah 100 undangan misalkan, kita hanya mencetak 50 misalkan. Kalau 50 berarti from-nya ini diisi ya. From 1 page-nya ya. Misalkan ini page-nya off-nya adalah 100. Kita mau mencetak adalah 50 ya. Jadi di sini from 1 ya to 50. Misalkan. Nah, seperti ini. Baru nanti diklik OK ya. Tapi kalau mau dicetak semua ya, tinggal pilih all ya. Kemudian kita OK.
Kemudian karena ini nanti kita jadikan soft file ya, kita pilih saja soft filenya bisa yang Microsoft Print to PDF atau ini ya XPS Document Writer ya, atau pilih Nitro PDF Creator ini karena saya menggunakan software Nitro ya. Jadi PDF Creatornya itu saya pilih Nitro aja. Tapi kalau mau dicetak langsung ya silahkan, bisa dicetak langsung. Pilih saja printernya, hardware printernya. Ini saya jadikan file aja dulu, file PDF ya. Kemudian saya pilih OK. Nah, nanti akan muncul satu tab Save As ya, Save As. Nah, akan muncul Save As tab-nya adalah PDF. Coba saya kasih nama dokumen hasil mail merge gitu ya. Hasil mail merge. Ini ya. Di dokumen save ya. Nah, dia akan secara otomatis di-convert ke Nitro ya. Nah, ini jadinya seperti ini. Maka sudahlah jadi undangan ke yang dia akan didistribusikan ke 6 ya, ini 6 orang berarti ya. Jadi 1 of 6 ya ini. Kalau kita next nanti kepadanya ada Andi, kemudian Danang, next lagi Diayu, Iqbal Pratama, Marcelino, kemudian selesai. Nah, ini sudah jadi satu contoh undangan. Nah, sampai di sini dulu. Ada yang masih bingung? Silakan disampaikan. Kita sudah berhasil membuat undangan menggunakan mail merge tadi secara cepat ya. Silakan. Sudah jelas semuanya? Kan Anda? Maaf. Ya, Mbak Dia lagi, silakan. Iya, saya kalau punya saya ini kan dari MacBook. Nah, ini kebetulan saya sudah download yang Word. Tapi untuk start mail merge-nya dia tidak ada pilihan wizard gitu, Pak. Bisa dipresentasikan biar saya lihat laptopnya. Word-nya versi berapa itu? Tidak tahu, Pak. Soalnya saya download ilegal sih. Oh gitu. Iya. Kalau tidak ada, misalnya bingung, tidak adanya Pak ini ya step by step mail merge-nya ya tadi ya. Betul. Betul Pak Dia. Yang tidak ada yang ini bukan tadi step by step mail merge wizard ini ya. Ya, itu saya tidak ada, Pak. Oh, kalau tidak ada, adakah point select receiver? Ada? Tidak ada juga? Bagaimana? Yang select receiver ada? Ini Ada, Pak. Nanti Sam- mungkin akan saya utak-atik sendiri gitu, Pak. sama persis seperti ini bentuknya? Agak beda sedikit sih. Itu versi berapa ya? 2007 kah? Atau 10? Oh, saya kurang tahu, Pak. Download Bisa aja dicek. sih, soalnya. Bisa dicek di sini coba di account. Hah? Ya, account ini kan kelihatan nanti. Oh, Di file, kemudian account. Ya, kemudian ini kelihatan. Dia apa? Office-nya. Kalau punya saya kan plus 2019 nih. nanti aja sih deh, Pak. Nanti saya cek Oke. Baik. Baik, aduh ini jaringan saya kelihatan. Lagi. Baik, silakan yang lain. Silakan. Kalau
ini ada yang tanya siapa tadi? Bisa Pak, mohon maaf itu versi berapa? Oh, 2019 plus tadi ya, Mas Gilang. Baik, yang lain silakan kalau ada pertanyaan. Atau mungkin ketinggalan di mana tadi? Tidak ada? Kalau tidak ada, cobalah buat kalau yang saya contohkan tadi kan kartu undangan ya. Cobalah buat satu kartu ujian, ya, kartu ujian yang berisi, sebentar, buatlah satu kartu ujian, ya. Karena anak-anak DKV ini pinter-pinter nih gambarnya. Tapi kartu ujiannya nanti dibuat di MS Word ya. Nah, nanti di kartu ujian tersebut itu ada logo Udinus, ya. Kemudian keterangannya hanya kartu ujian tengah semester, berisi NIM, nama, semesternya berapa, kemudian fakultasnya apa ya, program studinya di DKV berarti isinya ada itu tadi. Kemudian jadwalnya tidak usah diterakan, hanya berupa tabel saja. Misalkan tabel 1 mata kuliah apa, tabel 2 mata kuliah apa gitu aja. Tapi yang nanti yang dibuat untuk Melmers-nya adalah NIM, nama, kemudian semesternya ya, semester ganjil atau genap, kemudian fakultasnya apa, sama program studi. Ya. Bisa? Silakan dibuat. Contohnya adalah seperti ini ya. Mungkin saya bukakan ini ya. Sebentar, saya downloadkan dulu aja ini. Nah, ini. Coba saya screenshot aja deh. Ini saya presentasikan dulu. Silakan dibuat Melmers ke database-nya ke 20 orang boleh. Bisa comot aja dari rekan-rekan. Kalau data dari teman-teman semua itu bisa dilihat ya di Siadin. Bisa enggak? Di Siadin kalian itu bisa kelihatan nggak nanti? Atau kalau enggak coba sebentar, saya downloadkan aja ya. Saya downloadkan bahannya sebentar. Sebentar ya. Dasar-dasar komputasi sebentar. Di kafe itu coba bukan ini. Duh, nggak salah keluar ini.
Untuk data-data teman bisa diambil di Siadin. Bentuknya nanti seperti ini ya. Bentar, saya lihatkan. Nah, bentuknya seperti ini nanti. Jadi buatlah kartu ujian tengah semester ya. Seperti ini. Logonya di sebelah kiri ini ya. Kelihatan tidak presentasi saya? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Nah, Pak. nanti yang dibikin mail merge-nya itu adalah ini ya. NIM, nama, semester, fakultas, kemudian program studi. Sama kalau boleh ditambahkan tahun akademiknya. Jadi nanti ada 6 tabel ini. Berisi NIM dan nama teman-teman Mas Mbak semuanya yang di grup ini ya. Yang ada di grup mata kuliah Daskom ini. Kemudian untuk tabel bawahnya itu cukup dikosongi saja sih. Ambil datanya bisa deh ya, punya teman-teman itu. Bentar. Tak lihat di siapinnya ya. Kalau di Siadin kalian itu tertera tidak ya seluruh mahasiswa di kelompok Daskom ini? Kartunya buat berapa, Pak? Buatlah 20 saja. Untuk 20 orang. Dibikin dulu aja. Sekitar 20 orang lah. Oh, atau kalau enggak ini.
Baik, ini ada sampel data dari Melmerge. Saya kirim aja ya di sini. Ini bisa dipakai data dari teman-teman Mas semuanya. Sampel data. Nah ini. Eh. Nah, sampai. Saya kirim di grup WA saja ya, sampel datanya ya. Baik, Pak. Ya, sebentar. Ini ada NIP sama nama sih. Saya kirim dulu aja. Sebentar. Kartunya 20. Oh, sudah saya jawab tadi, Mas. Nah, ini saya kirim ke grup WA. Sampel data dari Melmerge ya. Ini bisa dipakai untuk praktikum. Baik, sambil mengerjakan untuk di Kulino sudah saya buatkan forum kehadiran ya. Jadi nanti di situ hanya absen saja. Silakan atau mau bertanya di forum juga tidak apa-apa sih, seperti biasa. Atau cukup mencantumkan kehadiran ya. Dan jangan lupa di setiap pertemuan itu ada batasan untuk absen di forum atau aktif di forum. Maka dari itu bisa diperhatikan dengan teliti after dan before-nya ya. Jadi kalau after di forum itu adalah setelah dari jam 8 misalkan kalau saat ini dia akan terbuka sampai before ya, it is before 28 Oktober 2021 pukulnya adalah 9. Jadi setelah jam 9 lebih 1 menit dia sudah closing untuk forum atau absensinya. Maka kalau bisa diusahakan jangan sampai kelewatan ya. Itu kali di ranah TUK dianggap Mas Mbak itu tidak hadir. Karena ada pertanyaan, saya agak lupa tuh teman-teman dari DKV atau animasi bertanya, Pak, ini absen saya kok 01 katanya. Padahal saya hadir terus di Jimit. Nah, padahal di awal sudah saya sampaikan, meskipun hadir di Google Meet, pihak TUK itu hanya mencatat kehadiran Mas Mbak di forum. Ya. Tapi tidak apa-apa sih, tidak masalah. Tetap nanti laporan ke saya, bahwa hadir di Jimit lupa di forum, nanti akan saya catat. Tapi saya tidak punya kebijakan untuk merubah absensi tersebut. Saya hanya membantu Mas Mbak nanti apabila ada Mas Mbak itu tidak diizinkan untuk ikut UAS ya. Nanti akan saya bantu melalui pencatatan manual tersebut. Silakan bisa absen dulu di Kulino. Atau mungkin ada yang sudah jadi? Yang sudah jadi? Silakan. Bisa diperlihatkan. Halo?
Ini off kamera semua ya ini. Saya perkecil ya, Pak. Sebentar. Baik, ada pertanyaan dari siapa ini? Kartunya disertakan pas foto juga. Oh, silakan kalau mau disertakan nggak apa-apa. Malah lebih bagus. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin dikerjakan lanjut di rumah. Untuk deadline-nya adalah minggu depan ya, hari Kamis juga. Kemudian jangan dikumpulkan di email ya. Nanti akan saya buatkan assignment lagi di Kulino. Karena nanti kalau di email saya bingung, itu terlalu banyak. Karena di Daskom itu saya kelasnya tidak hanya di DKV tapi di animasi juga. Jadi nanti saya buatkan assignment lagi di Kulino, di letaknya di sama ya, di pertemuan 5 ini ya, minggu 5. Cuma nanti saya infokan lebih lanjut untuk assignment-nya. Dan kalau sudah selesai nanti bisa diupload di situ, di assignment tersebut. Mungkin saya akhiri dulu kalau tidak ada pertanyaan. Mbak Diayu gimana tadi ya? Wordnya tadi. Nah, belum ada solusi, Pak. Mungkin nanti saya utak-atik sendiri. Baik. Kalau di Macintosh atau MacBook itu memang Word-nya juga harus berbayar ya Mbak itu ya? Harus yang ori ya? Iya, Pak. Berapa itu kalau beli ya? Sepertinya mahal, Pak. Kalau nggak salah dia pakai 365 apa ya? Office 365 kayaknya itu. Versinya yang berbayar itu Microsoft 365. Agak ribet juga. Cuman Matchbook itu enak loh. Dia untuk kinerja desain atau apa itu lebih enteng. Meskipun speknya menengah ya. Prosesornya pakai apa itu? Kayak Intel 5. i5 ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri saja pertemuan di malam hari ini mengenai Malmerge. Minggu depan itu kita kita UTS itu tanggal 8 kalau nggak salah. Jadi minggu depan masih bisa untuk satu pertemuan lagi. Hari Jumat berarti ya. Setelah itu minggu depannya lagi, jadi 2 minggu lagi sudah full UTS ya. Mungkin minggu depan materi sekalian kisi-kisi aja nanti. Kira-kira UTS-nya itu seperti apa. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih banyak sudah hadir di malam hari ini. Sampai ketemu di minggu depan dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Sambil sabar dulu nanti saya buatkan assignment di Kulino.
Selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Terima kasih, sama-sama. Pak. Terima kasih, Selamat Pak. malam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih, Pak. Selamat malam.